Perkenalkan, nama saya Cindy Apria Herlambang dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Petualangan di Atas Negeri Awan. Mari disimak ya teman-teman. Petualangan di atas negeri awan. Di sebuah desa yang kecil dikelilingi oleh pegunungan tinggi, hiduplah anak bernama Raka. Raka adalah anak laki-laki yang ceria dan selalu penuh rasa ingin tahu. Setiap hari ia menghabiskan waktu berlari di padang rumput dan menjelajahi hutan-hutan kecil di sekitar desanya. Namun, ada suatu tempat yang selalu mencari perhatiannya. Puncak Gunung Awan yang selalu tertutup kabut tebal. Orang-orang desa sering menceritakan legenda tentang Gunung Awan. Mereka percaya bahwa di puncaknya terdapat pintu masuk menuju negeri awan, tempat para peri dan makhluk ajaib lainnya tinggal. Menurut cerita, hanya mereka yang memiliki hati murni dan keberanian sejati yang dapat menemukan jalan ke sana. Suatu hari saat sedang bermain di tepi hutan, Raka menemukan sebuah benda aneh tergeletak di atas batu besar. Benda itu adalah sebuah kunci emas yang berkilau di bawah sinar matahari. Di bawah sinar matahari, Raka merasa bahwa kunci itu bukanlah benda biasa. Dengan rasa penasaran yang tak tertahankan, ia memutuskan untuk mendaki Gunung Awan dan mencari tahu apakah kunci itu dapat membuka jalan menuju negeri awan. Perjalanan Raka mendaki Gunung Awan tidaklah mudah. Ia harus melewati perjalanan bebatuan dan yang curam dan melintas hutan lebat yang dipenuhi oleh binatang buas. Namun, semangatnya tidak pernah tersurut. Setiap kali ia lelah, ia tak ingat akan cerita-cerita ajaib tentang negeri awan dan kunci emas yang ada di tangannya. Setelah berhari-hari mendaki, akhirnya Raka sampai di puncak Gunung Awan. Di sana ia menemukan sebuah gerbang besar yang terbuat dari awan padat. Dengan tangan bergetar ia memasukkan kunci emas ke dalam lubangnya dan memutarnya. Seketika gerbang itu terbuka, memperlihatkan pemandangan yang luar biasa indah. Sebuah negeri yang terbuat dari awan putih dan berkilauan. Raka melangkah masuk ke dalam negeri awan dan disambut oleh para peri yang cantik dan ramah. Mereka memberitahukan bahwa negeri awan adalah tempat di mana mimpi-mimpi indah menjadi kenyataan. Banyak mereka yang memiliki hati murni seperti Raka yang dapat masuk ke sana. Para peri membawa Raka berkeliling, memperlihatkan keajaiban-keajaiban yang tak terbayangkan. Ada danau berkilauan, airnya terbuat dari kristal, pohon-pohon yang daunnya bersinar seperti binatang, dan burung-burung dengan bulu berwarna pelangi. Namun, Raka tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di negeri awan selamanya. Ia memiliki keluarga dan teman-teman di desanya yang pasti mengkhawatirkannya. Dengan berat hati ia berpamitan kepada para peri dan berjanji akan menjaga kunci emas itu dengan baik. Setelah kembali ke desanya,
Raka menceritakan pertualangan kepada semua orang meskipun awalnya mereka sulit percaya. Kunci emas dan cahaya kebahagiaan di mata Raka menjadi bukti nyata dari pertualangan luar biasa yang telah dialami. Sejak hari itu Raka dikenal sebagai pahlawan desa yang telah berhasil menemukan negeri awan, tempat di mana mimpi dan kenyataan bertemu. Setiap kali Raka merasa rindu dengan negeri awan, ia akan memandang ke puncak gunung awan dan menggenggam kunci emasnya dengan erat. Ia tahu bahwa suatu hari nanti ketika ia benar-benar membutuhkan, gerbang ajaib itu akan terbuka lagi untuknya. Dan hingga saat itu tiba, ia akan terus menjaga hati dan keberanian sejatinya seperti yang telah mengantarnya ke negeri awan. Dengan begitu, dongeng tentang Raka dan negeri awan terus diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi anak-anak desa untuk selalu bermimpi dan memiliki cita-cita dan keberanian dalam hati mereka. Dan siapa tahu mungkin suatu hari salah satu dari mereka juga akan menemukan kunci emas dan membuka gerbang menuju keajaiban yang telah menanti di negeri awan. Terima kasih, sampai jumpa di cerita-cerita dongeng selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.